Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan suatu perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita semua diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita amaliyahkan, agar apa yang kita perbuat di malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga perkumpulan ini mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rahmat tersebut kita meminta kepada Allah apapun yang kita niatkan, apapun yang kita hajatkan, mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita berharap besar dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang barusan kita baca walaupun sangat sedikit, tapi kita berharap kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengenali kita satu persatu, kita semua diakui sebagai umat beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ruginya orang yang hadir di dalam majelis ilmu atau majelis yang di sana suatu perkumpulan yang di dalamnya itu dibacakan Al-Qur'an, dibacakan hadis Nabi, dibacakan tentang ilmu-ilmu agama, itu tidak ada rugi. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kata Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala. Kata Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan, barang siapa seseorang menempuh satu perjalanan, yaltamisu fihi ilman, yang mana niatnya ia menempuh perjalanan tersebut, dia niat ingin menuntut ilmu atau menambah wawasan ilmu agama. Mungkin daripada kita ini banyak, mungkin ada yang jauh rumahnya dari sini. Nah jelas ulun bang. Itu jauh sedikit. Perambat kada hadir ya. Cakanya hadir sidin dong paling jauh. Enggak. Tapi beruntung benar. Barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, dia menempuh satu perjalanan yang mana niatnya dia dalam perjalanan tadi itu ingin mencari ilmu, menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka ganjarannya Allah Ta'ala akan mudahkan baginya untuk berjalan nanti ke dalam surga. Kenapa? Karena dengan ilmu insya Allah hidupnya selamat dunia sampai akhirat. Maka dengan ilmu itulah sebagai lentera bagi kehidupan kita, mengarungi kehidupan kita dengan ilmu tersebut yang kita dapatkan, kemudian kita amalkan, maka insya Allah hidup kita selamat dunia sampai akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kajian fikih kita dalam kitab Safinatun Najah. Insyaallah kita masuk kepada bab pembatal wudu, nawaqidul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Pembatal wudu
itu ada 4 macam, 4 perkara. Jadi perlu pian ingat, bilanya berwudu, sah wudunya, kemudian tegawi atau ada 4 hal ini, maka wudunya batal. Ulangi. Apa yang pertama? Al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illal maniyah. Yang pertama adalah yang bisa membatalkan wudu adalah satu perkara atau satu hal atau benda, baik cair ataupun tidak cair, baik kelihatan ataupun tidak kelihatan, keluar dari salah satu lubang. Kubul au dubur, yaitu kemaluan depan atau kemaluan belakang. Tahu ya kalau kemaluan depan, lalakian jelas saja kelihatannya. Enggak. Kemudian dubur, kemaluan belakang. Nah, kalau ada keluar sesuatu daripada 2 jalan tersebut, salah satu daripada 2 jalan tersebut, baik itu berupa rihun, berupa angin, kantut. Kantut ini macam-macam. Ada nang ranai aja cuma baunya gempar. Ada nang baunya meledak, iya kada. Kemudian suaranya pun menggema. Dum jar. Baunya luar biasa ada juga. Ada juga nang dum ya, tapi kada baunya ada juga. Rihun. Rihun ini keluarnya dari kubul, dari dubur, kemaluan belakang. Adapun kemaluan depan itu seperti kencing. Kemaluan belakang itu seperti kentut, kemudian BAB. Atau apapun benda yang keluar dari kedua lubang tersebut, maka batal. Salah satu contohnya selain beberapa hal yang disebutkan tadi itu adalah cacing kremi. Tahu pian cacing kremi? Enggak. Apa ya bahasa Indonesia cacing kremi itu? Nah, enggak. Apa ya bahasa Indonesianya? Gatal di murid tuh, nah, di lubang di anusnya itu gatal. Keluar cacingnya. Umpan unjun. Nah. Aduh. Nah, pokoknya ya kawalah dibayangkanlah masing-masing. Nah, kau aja dibayangkan masing-masing. Nah, ketika cacing tadi itu keluar dari lubang anus, keluar setumat gin. Tap keluar, masuk pulangnya, maka batal. Kenapa? Al-kharij. Sesuatu nang keluar daripada salah satu 2 jalan, maksudnya kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, baik itu baik itu kentut atau angin, au gairuhu ataupun benda apapun, maka membatalkan daripada wudu. Illal maniya, kecuali air mani. Sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat. Mencari kesenderan. Supaya apa? Supaya nyaman teguringan bila orang khutbah. Basandar sidin basandar. Orang khutbah sidin basandar, teguringan sekalinya. Kan sudah dalam keadaan wudu sidin nih. Kemudian bersandar dalam masjid tadi. Sekalinya temimpi berenang sidin. Temimpi berenang. Sehingga mengeluarkan air mani. Tapi guringnya tadi bersandar lah. Nah, lain berabah guringnya, berabah batal. Ini nang bersandar, nang cagat nang gini guringnya. Nah, kemudian keluar air maninya. Atau berabah juga, cuman kada sampai teguringan. Berabah mahayal, celeng mata. Sekalinya keluar air
mani padahal dalam keadaan wudu, maka batallah. Tidak batal. Illal maniya, kecuali air mani, tidak membatalkan daripada wudu. Padahal keluarnya itu melewati kubul, melewati kemaluan depan, tapi tidak membatalkan. Kenapa? Karena kata para ulama, mani itu, bahkan kata Nabi Muhammad SAW, mani itu adalah sesuatu yang suci. Jelas? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Kemudian yang kedua, yang membatalkan daripada wudu adalah dengan sebab hilangnya akal. Hilangnya akal. Binaumin, dengan sebab tertidur. Kenapa? Karena bila tidur nih hayalam kita kada tahuam tuh. Hilang akal kita nang sempurna hilang. Maka dengan sebab tertidur tadi itu, maka batallah wudunya. Kenapa? Karena zawalul akli, hilang akalnya dengan sebab tidur. Au ghairihi, atau selainnya. Selainnya ini banyak contohnya, seperti mabuk misalnya. Mabuk. Ini tren banget mabuk kecubung. Ya Allah, sampai sampit tuh ini. Katanya di Banjar lagi sampai sampit tuh ini. Ada dapat berita di rumah sakit orang bertiga kejar, orang berempat kejar. Enggih, kada paham juga kayak apa kan yang diuntalnya, pokoknya kecubung aja. Enggih. Aduh, memang pangkapsul kecubungnya. Pokoknya hal apapun yang bisa menghilangkan akal. Salah satunya tadi mabuk minum minuman khamar misalnya. Amr, anggur merah. Hilang akal. Maka batal wudunya. Kenapa? Karena kata para ulama ketika hilang akal tadi itu, nya kada tahu tekantut ya. Kada tahu, jadi batal. Illa qa'idin, kecuali guringnya tadi itu atau tidurnya tadi itu baduduk mumakkinin maq'adatahu, yang mana tidurnya dalam keadaan posisi duduk tadi, pantatnya itu tidak bergerak. Kada bergerak nang ini nah. Ini biasanya guring santri nang ini nah. Tanah nang ini. Wani 2 jam 3 jam nang ini guring. Batal lah, kada batal. Kenapa? Karena kada gerak. Walaupun sudah hilang akalnya dengan sebab tidur, tapi dia tidurnya dalam keadaan duduk, dan duduknya tadi itu mumakkinin maq'adatahu, dalam keadaan tetap pantatnya. Tapi kalau pantatnya itu sudah merasa inya tak angkat, nah mereng tak ini misalnya. Maka dengan kemerengan tadi itu dan hilang akalnya tadi itu, maka batal. Jelas. Ustadz, amunnya besandar bang, besandar mana aja nah. Biar sejam ke 2 jam ke 3 jam kah? Atau seharian kah sekaliannya. Maka tidak batal. Asal jangan makantut. Amun merasa tuh jangan jelas sudah tuh merasa ngarannya. Walaupun berduduk, walaupun teguringan, tapi merasa misalnya merasa takantut, maka batal. Jelas? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ringkasnya kita. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyataini min ghairi hailin. Kemudian yang kedua, yang bisa membatalkan daripada wudu. Yang pertama tadi keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan, baik depan ataupun
belakang. Kemudian yang kedua, hilangnya akal dengan sebab tidur ataupun mabuk. Kecuali tidur dalam keadaan duduk, kemudian tetap pantatnya tidak bergerak. Kemudian yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin, yaitu bersentuhannya kulit antara laki-laki dan perempuan. Kulit terjapai, tersentuh. Kabira ini. Dua-duanya sudah dewasa atau balik. Sudah lewat umur 15 tahun atau sudah lewat sudah masa mimpinya misalnya. Bersentuhan dia misalnya. Kemudian sama-sama balik, sama-sama sudah dewasa. Ajnabiyataini, kemudian orang lain, maksud orang lain tadi ini yang halal nikah. Salah satu contohnya ipar. Ipar adalah maut. Wah, rame ini film Ipar adalah maut ya. Ipar sedekah. Makanya iparku idolaku. Nah, iparku idolaku aja Mas Ali. Enggak. Ulun terusakan sedikit lah. Mana tadi apa tadi? Hah? Apa tadi? Oh, ipar tadi lah. Nah, lalu ulun. Yang bukan mahram, artinya yang halal untuk nikah min ghairi hailin, tanpa adanya lapik ataupun menutup. Contoh tadilah misalnya seperti sepupu atau ading ipar. Bini kita ini bisa ading bebinian. Andai bini kita ini meninggal atau kita ini cerai lawan bini, kita ini boleh mengawini adingnya. Makanya tadi itu ipar tadi adalah mahut. Boleh kita mengawini. Maka ketika kita wudu, kita nih wudu. Kemudian kita ini laki-laki, ipar tadi perempuan. Kabira ini sudah dewasa. Sudah masa balik. Kemudian bukan mahram, artinya bisa dikawini. Maka ketika kita bersentuhan kulit sama kulit dengan dia, maka batal. Jelas? Batal. Misal sepupu. Tahu kalau pian sepupu. Abah sama abah atau mama sama mama bedeng sanak atau saudara. Nah, anaknya sama anaknya namanya sepupu. Anaknya yang pertama ini misalnya dari misal Mas Ali sama Pak Imam ini saudara kandung. Anak Pak Imam laki-laki, anak Mas Ali perempuan. Maka anak Pak Imam sama anak Mas Ali ini ngarannya sepupu. Bolehlah nikah. Boleh. Bukan mahram. Nah, ketika si anaknya Pak Imam tadi ini wudu, kemudian sudah sama-sama dewasa, artinya sudah melewati masa balignya, lalu dia tersentuh dengan sepupunya tadi kulit sama kulit, maka batal. Jelas. Ustadz, terjapai ulun tadi lawan ipar. Cuman ipar tadi pakai mukena. Pakai mukena. Pian bang menjapainya pakai apa? Pakai tangan juga Ustadz. Tapi menjapai di mukenanya. Batal lah kada. Kenapa? Karena pakailah lapik. Lamun pian singkai, nah itu bahaya. Ada bahaya Pak. Ya tadi ipar adalah maut. Hati-hati. Kemudian ipar ini kan bukan mahram. Artinya halal kita nikahi. Artinya ketika dia membuka auratnya di hadapan kita,
itu sama seperti auratnya orang lain. Ada ipar di rumah, bebinian. Ada senjilbaban misalnya. Kita lihat lawan kita, nah rambutnya kita ini berdosa, dia pun berdosa. Jelas? Enggak. Ampun kawa ya dipadah ya. Bila ada di rumah tuh ditutup juga tinggal sedikit. Ditutup. Supaya kita sama-sama menjaga. Kalau pina aku nafsu aja Sidin. Nah, bahaya. Ya Allah. Berapa sudah? 3 kalau. Ini nang keempat nih. Ini tadi nang ketiga, bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan. Kemudian sudah lewat baliknya, kemudian bukan mahram, kemudian bersentuhannya tadi tanpa lapik. Ustadz, amunnya mencapai kekanakan bang, tercapai kekanakan. Misalnya kanakannya umur 7 tahun, 8 tahun bebinian. Batal lah kita. Kada batal. Cuman ada juga nama madahkan bila ikam benafsu lawannya maka batal. Cuman amun benafsu lawan orang 7 tahun 8 tahun berarti terlalu gila atau ya Allah, ada aja binian nang bujang, bini ada aja share lawan nang umur 7 tahun 8 tahun. Berarti gila tuh ngarannya. Jelas saja lah. Di luar norol aja sini. Nah. Kemudian yang keempat, masuku bolil adamiyyi aw halaqati duburihi bi batnir rahati aw butunil asabi'i. Yang keempat yang membatalkan wudu adalah menyentuh kubulil adami, kemaluan depan manusia. Kubul senjatanya tuh nah. Au halakati duburihi, atau menyentuh, maaf, 1000 maaf, kerucut anusnya. Bayangkan seorang anbian. Masing-masing yang bayangkan kerucut anus. Kalau bahasa Banjar itu lubang burit. Menyentuhnya dengan apa? Bibab nirrohati. Dengan bagian dalam telapak tangan. Au bibabni au butunil asabi. Atau bagian dalam jari-jari. Ini nah. Kalau tangan ini kita rapatakan, kemudian menempel antara satu dengan lainnya, itu ngarannya batnil asabi, kemudian rohah ngarannya. Nih. Nah, ini nih. Nah, nih. Kemudian menyentuh, burung. Tersentuh burung. Buduk sudah sedini. Tapi kada pakai celana dalam, hendak memasang sarung. Tak, memasang tegatil. Tajapai kada sengaja lu setai. Tetap batal. Lawan apa pian terjapainya? Lawan telapak tangan. Maka batal. Ustadz, ulun terjapai tadi, tapi lawan pegelangan tangan ulun ini dah. Ulun pegelangan tangan nih. Terjapai lawan burung. Tegatuk gitu nah. Tak tegatuk ya kada. Batal lah. Batal kada? Kada batal. Yang membatalkan hanya adalah tersentuhnya dengan telapak tangan. Baik kubul ini mulai kepala sampai pangkal batang. Kubul ngarannya lah. Lato-latonya Bang Ustaz. Oke. Lato-latonya ini khilaf. Ada yang memadahkan termasuk daripada kubul, ada yang memadahkan itu di luar daripada kubul. Tapi kita ambil apik apabila tersentuh
lato-latonya tadi dengan telapak tangan, maka biaran berwuduk pulang basah. Kenapa? Karena itu adalah khilaf. Ada yang memadahkan itu termasuk kubul. Kalau termasuk kubul, maka tersentuh dengan telapak tangan batal. Ada juga yang memadahkan tidak termasuk kubul. Tapi ini ya kita berhati-hatilah dalam masalah hukum untuk untuk kesahan beribadah kita kepada Allah, maka dianjurkan oleh para ulama untuk berwudu kembali. Jelas? Kemudian dubur, kerucutnya tadi itu kerucut anus. Kalau tersentuh dengan telapak tangan ataupun jari tadi, anusnya telah tersentuh, ya tadi masang sarung misalnya terjapai ke situ, tekan anusnya misalnya, maka batal. Kalau terjapai pipi burit Bang Ustaz, pipi pantatnya terjapai, terpegang dengan apa ini namanya tadi, telapak tangan, batal lah. Kada batal, cuman makruh, dianjurkan pulang berwuduk, dianjurkan berwuduk pulang basah. Cuman batal lah, kada batal, cuman dianjurkan untuk wuduk kembali. Jelas? Jelas? Oke. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita berataan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakit oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabul oleh Allah, yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan urusannya oleh Allah, yang punya hutang mudah-mudahan semuanya dilunaskan hutangnya oleh Allah. Kita mengaku banyak dosa kepada Allah, banyak dosa kepada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, banyak dosa kepada istri, kerabat, jiran, tetangga, suami. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Dapat mengucap kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hadini wa qul niyatun salihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'amadna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muakhir wa antal muakhir la antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma kama mananta 'alaina bil iman fazidna minhu wa kama mananta 'alaina bil islam fazidna minhu wa kama mananta 'alaina bil afiyah fazidna minha. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada tadi zikir ulun kirim di grup. Mari sama-sama kita membacanya di akhir majelis. La ilaha illallah الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف
بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Apabila ada salah-salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضي وسع الكرم تقبل الله منكم